Beyond Time, bab 514-515. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Kata-kata Kapten membuat Suking teringat kembali saat bertemu gurunya di Forbidden by the Zombie. Gurunya saat itu berada di dalam formasi mantra yang menunjukkan tingkat kultivasinya mirip dengan Sir Blood Smelter. Yakin sepenuhnya akan kebijaksanaan Kapten, dia mengangguk. Melihat Suking menyetujui sarannya, alis Kapten bergerak-gerak naik turun. Jadi, kita perlu pergi berbicara dengan guru. Tentu saja, kita tidak bisa mengirim pesan suara. Kita juga tidak bisa meminta pengadilan pendekar pedang untuk menyampaikan pesan untuk kita. Kapten berkedip beberapa kali. Kita perlu menipu guru agar datang kepada kita. Kemudian kita bisa menjelaskan secara langsung. Jadi, tanya Suking ragu-ragu. Ada sesuatu yang mencurigakan dari tatapan mata Kapten itu. Jadi, kita perlu membuat rencana jitu agar guru dengan antusias datang ke sini dengan kecepatan tinggi. Kapten berdeham. Pertimbangkan semuanya, adikku. Kau mungkin berpikir bahwa memberitahunya salah satu dari kita akan mati adalah tipuan yang sempurna. Tapi kita butuh sesuatu yang realistis. Jika kita memberitahunya bahwa aku akan mati, dia mungkin akan meninggalkan segalanya dan langsung bergegas ke sini. Secara keseluruhan, guru paling menyayangiku. Tapi, aku bisa bertahan hidup hanya dengan kepalaku dan tanpa tubuh. Jadi yang perlu guru lakukan hanyalah memikirkannya dan dia mungkin akan menyadari itu adalah tipuan. Dengan wajah tanpa ekspresi sama sekali, Suking dengan tenang berkata, tidak bisakah kita mengiriminya pesan dalam kode? Kode? Tentu saja tidak. Apa, kau pikir kita punya sistem kode rahasia atau semacamnya? Kita tidak punya. Kapten menghela napas, melirik Suking dari sudut matanya, lalu melanjutkan, sayangnya, kau harus berkorban untuk tim, adik junior. Agar semuanya tampak lebih realistis, kau harus setuju untuk tidak melawan. Jangan khawatir, aku tidak akan memukul terlalu keras. Kau mungkin akan pulih dalam waktu seminggu. Paling buruk yang akan kulakukan adalah mematahkan kakimu di beberapa tempat, menusukmu beberapa kali, menghancurkan 80 atau 90 tulangmu yang lain, dan membuat sebagian otakmu berhamburan. Hal-hal seperti itu. Mengingat berapa kali kita telah melakukan ini, aku cukup mahir dalam hal itu. Yang terpenting adalah, ketika guru melihat Anda, beliau tidak akan mendapat indikasi bahwa ini adalah penipuan. Setelah itu, kami akan menjelaskan seluruh situasi dengan cara yang sangat logis. Semuanya pasti akan berjalan lancar. Tenang saja, saya sudah menangani hal semacam ini berkali-kali di masa lalu. Kapten itu terkekeh sinis, dan hampir menari-nari ke sana kemari. Setiap kali dia membuka segel, dia merasa perlu untuk memperkuat otoritasnya sebagai kakak tertua di hadapan Suking. Itu terutama benar mengingat dia agak tertinggal dari Suking dalam kultivasi. Itu saja sudah cukup untuk membuatnya ingin menunjukkan dominasinya secara besar-besaran. Menanggapi perintah Kapten, Suking mengangguk dan mengeluarkan pedang komandonya. Setelah membayar biaya yang diperlukan, dia mengirim pesan suara kepada Tetua Agung di Istana Pendekar Pedang di Prefektur Penerima Kaisar. Maaf mengganggu Anda, Tetua Agung, tetapi saya harap Anda dapat menyampaikan pesan kepada guru saya. Sambil menatap mata Kapten, dia terus menyampaikan pesan dengan pedang komando. Namun, ini adalah jenis pesan yang tidak mungkin didengar siapapun meskipun mereka berdiri di sana. Sampaikan kepada tuanku bahwa kakak sulungku sangat bertekad untuk menikahi troll awan yang dia temui di ibu kota wilayah ini. Aku sudah mencoba membujuknya agar tidak melakukannya, tetapi dia tidak mau mendengarku. Pernikahannya akan berlangsung 3 hari lagi. Kakak sulungku tidak berani mengatakan apapun kepada tuan kita, jadi aku secara resmi menyampaikan undangan pernikahan kepada tuan. Tetua Agung mendengarkan pesan itu, lalu tiba-tiba tertawa. Ia jelas bisa membaca maksud tersiratnya. Gurumu pasti akan sangat senang mendengar kabar ini. Terima kasih banyak, Tetua Agung. Jawab Suking dengan sungguh-sungguh. Dia menyimpan pedang komandonya dan menatap kakak sulungnya yang tampak curiga. Kenapa aku merasa ada sesuatu yang mencurigakan, adikku? Apakah kau mengirim pesan itu persis sesuai rencana yang telah kita sepakati?
Sambil menatapnya dengan serius, Su King berkata, "Seharusnya kau lebih mempercayaiku daripada itu, kakak sulung." Sang kapten masih belum sepenuhnya yakin, tetapi ia tetap menggosok-gosokkan tangannya. Dengan mata berbinar, ia berkata, "Baiklah, kalau begitu. Aku akan bersikap lunak padamu, adikku. Ingat, aku baru saja berhasil menembus batasan, jadi aku sangat tangguh saat ini. Ini adalah kesempatan sempurna untuk berlatih." Sang kapten bersiap untuk bergerak, namun kemudian Su King menggelengkan kepalanya. "Kakak sulung, pesan yang kukirim menunjukkan bahwa aku diracuni, dan aku tidak tahu bagaimana cara menghilangkan racunnya." Su King mengeluarkan tanaman beracun dari tas penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Sang kapten ternganga melihat Su King. Su King menatapnya dengan polos. "Tidak mungkin guru percaya aku terluka. Itu terlalu biasa saja. Jadi aku bilang aku diracuni. Seperti yang kau tahu, aku ahli dalam ilmu racun. Jadi jika aku tidak bisa menghilangkannya, maka itu jelas racun yang sangat berbahaya." Selanjutnya, Su King mengeluarkan beberapa bubuk racun dan meminumnya. Sang kapten mengamati. Ia masih yakin Su King sedang mempermainkannya, tetapi pada saat yang sama, harus mengakui bahwa apa yang dikatakan Su King masuk akal. Selain itu, Su King jelas sudah meminum banyak racun. Namun kemudian kapten teringat kembali pada situasi sebelumnya, dan dia berkedip beberapa kali. Senyum misterius terukir di wajahnya. "Usaha yang bagus, adik junior. Apa kau benar-benar berpikir aku akan tertipu?" Dia terkekeh sinis, lalu meregangkan tubuhnya dengan dramatis. "Bahkan dengan menggunakan portal teleportasi, mustahil untuk melakukan perjalanan dari prefektur penerima kaisar ke sini lebih cepat dari 3 hari. Baiklah, aku tidak akan memukulmu. Teruslah minum racun itu. Makanlah sampai kenyang. Aku akan pergi sekarang. Aku perlu mengumpulkan beberapa laporan intelijen tentang terlarang oleh yang abadi." Setelah itu, kapten menyilangkan kedua tangannya di belakang punggung. Dengan wajah yang tampak sangat senang dan penuh percaya diri, ia berbalik untuk pergi. Su King memperhatikannya pergi, sambil menggelengkan kepala dan terus memakan racun. Sang kapten dengan tenang melangkah keluar dari paviliun pedang dan kembali ke kota. Akhirnya, ia menemukan sebuah gang. Sambil merunduk masuk, ia menatap tangan kanannya. Di telapak tangan itu terdapat sebuah bola mata yang memproyeksikan gambar Su King sedang memakan racun. "Dia masih makan. Jangan bilang dia sadar aku menaruh bola mata di sana." "Tidak, itu tidak mungkin. Setelah melepaskan segel terakhir, tidak mungkin King kecil bisa merasakan aku melakukan hal seperti itu." Lalu kapten ragu-ragu. "Aku akan terus mengawasi sebentar." 2 hari berlalu. Kini sudah menjelang hari di mana seseorang bisa tiba di ibu kota kabupaten jika mereka bergegas dengan kecepatan tinggi dari prefektur penerima kaisar. Sang kapten berjalan santai ke paviliun pedang Su King, mengusap perutnya dengan puas. Dia duduk di depan Su King. Wajah Su King benar-benar tanpa ekspresi. Ia memiliki bercak-bercak hijau kehitaman di sekujur tubuhnya, dan tampak seperti telah diracuni dengan serius. Kapten masih merasa curiga. Namun selama 2 hari terakhir dia mengamati Su King dan memperhatikan dia terus-menerus memakan racun. Ayolah, adik junior, tidak perlu seperti itu. Saat guru muncul dan tahu kita menipunya," kata Su King dengan lantang, "dia pasti akan marah besar." Su King mengeluarkan tanaman beracun lain dan mulai mengunyahnya. "Oleh karena itu, semakin buruk penampilanku, semakin kecil kemarahannya." Kapten mulai merasa sangat gugup, dan mulai bertanya-tanya apakah analisis Su King benar. Jika demikian, maka fakta bahwa Su King bekerja dengan sungguh-sungguh untuk menjual sandiwara itu sebenarnya menunjukkan bahwa dia menghormati guru. Ternyata, memang ada aliran penipuan, dan rupanya, Su King tahu semua tentang itu. Singkat cerita, cara Su King melakukan sesuatu adalah untuk memastikan guru tidak terlalu marah. Jika itu terjadi, dan kapten dalam keadaan sehat walafiat, maka guru akan menganggap itu sebagai tanda tidak hormat. Lagi pula, terlepas dari alasan menipu guru, seseorang harus melakukannya dengan cara yang benar. Jika hanya satu orang yang terlibat, sehingga tidak ada cara untuk membandingkan dengan orang lain, maka itu tidak masalah. Tapi bukan itu kasusnya di sini. Setelah sampai pada titik ini dalam alur pikirannya, kapten menatap Su King dengan getir. Di luar, langit sudah mulai terang.
Sambil menggertakkan giginya, Kapten mengulurkan tangannya ke arah Suking. "Beri aku racun." Suking menoleh ke belakang menatapnya dengan bingung. "Kau juga mau?" Dengan penuh kesedihan dan kemarahan, Kapten melanjutkan, "Berikan itu padaku." Suking diam-diam mengeluarkan racun dan menyerahkannya kepada Kapten. Sang Kapten mengambilnya, menutup matanya, dan memakannya. Hampir seketika, wajahnya berubah menjadi hijau kehitaman. Melihat Suking masih memakan racun, ia meraung dalam hati dan melakukan hal yang sama. Dan begitulah, waktu berlalu. 2 jam kemudian, hari sudah terang di luar ketika gulungan giok transmisi Suking bergetar. Suking mengangkatnya, dan suara guru ketujuh bergema. "Kalian berdua di mana?" Setelah mendengar suara Master Seven, Kapten mulai memasukkan lebih banyak racun ke dalam mulutnya hingga ia gemetar dari ujung kepala hingga ujung kaki dan terengah-engah. Sambil melirik Kapten, Suking mengirim balasan yang menunjukkan bahwa mereka berada di paviliun pedangnya. Kemudian dia melambaikan tangannya untuk membuka pintu. Tak lama kemudian, guru ketujuh muncul tanpa suara di luar paviliun pedang. Seolah-olah ia dilukis di sana oleh kuas raksasa yang tak terlihat. Dengan wajah tanpa ekspresi, ia masuk. Suking mencoba berdiri, tetapi hanya berhasil memuntahkan seteguk darah beracun. Sambil menundukkan kepala, dia berkata, "Tuan, akting yang bagus. Kau tahu menipu gurumu itu salah, kan? Namun, sepertinya kau telah mengonsumsi racun selama berhari-hari untuk menampilkan akting itu." Tatapan guru ketujuh melembut saat ia menatap Suking. Ya, itu sikap yang benar." Ketika sang Kapten melihat itu, dia berusaha untuk bangkit, hanya untuk muntah. Master Seven tersenyum getir, berjalan mendekat, dan menendang Kapten. Sebuah bunyi gedebuk terdengar saat Kapten terlempar ke udara lalu mendarat di pantatnya dalam posisi duduk. "Kemampuan aktingmu tidak sebagus itu. Lihat saja dirimu, kamu hampir tidak memakan racun sama sekali. Kenapa kamu tidak belajar satu atau dua hal dari adikmu?" "Tuan, aku sangat merindukanmu," kata Kapten, mengabaikan rasa sakit di pantatnya dan menatap Tuan ketujuh dengan sedih. Di samping itu, Suking hanya menatap dengan ekspresi sedih, seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak berani. Master ketujuh mendengus dingin. Setelah sekali lagi melirik Kapten, dia menoleh ke Suking, dan sekali lagi, tatapannya melunak. "Adik keempat, kau bukan tipe anak yang terbiasa berbohong. Mengingat hal itu, jelas kakak sulungmu memaksamu melakukan semua ini. Itu masuk akal, mengingat kakak sulungmu adalah penjahat kambuhan." Suking menundukkan kepalanya. "Guru, saya dan kakak sulung mencetuskan ide ini bersama-sama. Bahkan sekarang kau masih berusaha membela kakak sulungmu." Mata guru ketujuh berkaca-kaca penuh pujian. Ia segera mengeluarkan beberapa pil penawar yang sangat mahal dan memberikannya kepada Suking. "Cepat minum itu, kasihan anakku. Kau terlalu jujur." Setelah itu, Master Seven berbalik dan menatap Kapten dengan tajam lagi. "Lihat dirimu, kakak tertua macam apa kau ini. Aku tidak percaya kau sampai memaksa adikmu melakukan semua ini. Kalau kau mau aku datang ke sini, kau bisa mengirim pesan dengan kode. Adikmu menjadi murid jauh lebih lambat darimu, jadi dia tidak tahu semua kata sandi. Tapi kau tahu, kan? Bukankah aku yang mengajarimu secara pribadi saat aku membawamu dalam semua misi bertahun-tahun yang lalu? Apa, kau melepaskan segel lain sehingga kau merasa sombong sekarang? Atau kau hanya berharap mendapat pukulan lagi?" Sang Kapten menggigil dan menggelengkan kepalanya. Kemudian dia menyadari Suking menatapnya tanpa berkata apa-apa, dan dia berdeham dengan canggung. Sementara itu, Suking tidak menunjukkan ekspresi apapun saat ia memasukkan pil penawar racun ke mulutnya dan menelannya. Ia juga mengeluarkan beberapa tanaman obat dan memakannya. Beberapa saat kemudian, racun di dalam tubuhnya hilang. Selama 2 hari ia terus-menerus memakan tanaman beracun, ia telah menggunakan prinsip penguatan dan penekanan timbal balik untuk dengan hati-hati membuat campuran racun yang tepat. Akibatnya, yang harus ia lakukan hanyalah mengonsumsi tanaman obat yang tepat, dan racun itu akan langsung dinetralkan. Namun Kapten hanya memakan 1 porsi racun, yang seketika mengubah wajahnya menjadi hijau kehitaman. Ketika Kapten melihat Suking sudah kembali normal, matanya membelalak dan dia membuka mulutnya untuk berbicara. "Cukup," kata Master Seven, memotong ucapan Kapten. "Katakan saja,
Mengapa kalian berdua bersusah payah menipu master kalian agar datang ke sini? Sang kapten tampak hendak memberikan penjelasan, tetapi Master Seven menatapnya tajam. Kau bisa diam saja. Mendengar suaramu saja sudah membuatku marah. Dengan wajah terluka dan agak sedih, kapten berpikir, yang kulakukan hanyalah membuka segel. Aku hanya mencoba menegakkan wibawa terhadap King kecil. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Kau yang jelaskan, kakak keempat. Dengan penuh hormat, Su King menjelaskan semuanya secara detail. Dia bahkan menceritakan kepada gurunya tentang jari dewa, dan bagaimana jari itu telah mengubahnya. Ini adalah kali pertama kapten mendengar detail seperti itu, dan matanya membelalak. Master ketujuh kembali menatap tajam kapten. Meskipun Master ketujuh tampaknya tidak terkejut dengan apa yang dikatakan Su King kepadanya, jika Anda memperhatikannya dengan saksama, Anda akan melihat bahwa kelopak matanya berkedut beberapa kali. Ketika Su King selesai berbicara, Master ketujuh mendengus dingin. Kalian berdua benar-benar telah melakukan hal-hal yang berani di Gold Core. Dan kalian bahkan bersekongkol melawan para dewa. Untungnya, saudari keempat, kau cukup cerdas untuk memberitahu gurumu tentang semua ini. Aku mengerti situasinya sekarang. Mulai sekarang, jangan terlalu memikirkannya. Masuk saja ke Forbidden by the Immortal dan bersikaplah normal. Setelah itu, Master Seven berbalik dan berjalan keluar. Setelah memberikan tatapan tajam lagi kepada kapten dalam perjalanan, dia menghilang tanpa jejak. Ketika guru ketujuh muncul di ibu kota kabupaten, auranya tertutup dan dia kesulitan mengendalikan napasnya. Gelombang kejut yang dahsyat menghantam pikiran dan hatinya. Aku merekrut monster sungguhan sebagai muridku. Lalu, dia mulai tertawa puas. Ekspresi bangga terpancar di wajahnya. Tapi akulah tuannya. Kembali di paviliun pedang, kapten menatap Su King dengan mata yang sayu. Adik junior, pesan apa yang kau kirimkan kepada guru? Dia tampak marah begitu melihatku. Jadi, kakak sulung, ternyata ada kode rahasia, kata Su King dengan tenang. Hei, semuanya baik-baik saja, kata kapten sambil berdiri. Sambil memeluk Su King, ia mengeluarkan sebuah kristal yang tampak sangat familiar. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Ia menekan kristal itu ke tangan Su King. Dengan senyum tulus penuh kasih sayang keluarga, ia berkata, adikku, aku hanya bercanda denganmu. Tidakkah kau merasakan kepedihan dan penderitaan di medan perang mulai mereda? Sejak kita kembali, aku selalu mengkhawatirkanmu. Su King menatap kapten dengan terksenjing. Kapten membalas senyumannya, matanya penuh kehangatan dan kebaikan. Oh, kau selalu menganggap semuanya terlalu serius. Wajahmu selalu tanpa ekspresi, dan itu terutama terjadi ketika kau sedang terluka di dalam. Itu bukanlah cara yang tepat untuk bersikap. Kamu tidak sendirian, King kecil. Kamu punya kepala keluarga. Kamu punya guru. Kamu punya aku. Kamu punya kakak kedua dan adik ketiga. Kami semua peduli padamu. Kita adalah keluarga. Karena itu, kamu tidak perlu memendam semuanya sepanjang waktu. Kamu bisa berbicara kepada kami. Aku sudah bilang sebelumnya bahwa kita harus berkeliling dunia bersama. Aku serius soal itu. Dan bukan hanya kita berdua. Kita semua, sebagai sebuah keluarga, bersama-sama, berkeliling dunia. Pada saat itu, kapten benar-benar tampak seperti seorang kakak laki-laki. Hati Su King dipenuhi kehangatan. Dia benar-benar terharu. Lalu kapten berdeham, dan itulah mengapa saya ingin tahu apakah Anda bisa menyingkirkan racun ini untuk saya. Su King akhirnya memberikan beberapa pil penawar racun kepada kapten, yang berhasil menghilangkan racun tersebut. Setelah itu, kapten dengan gembira mengeluarkan buah persik, menggigitnya, dan menepuk bahu Su King. Kita tidak perlu khawatir sekarang karena guru ada di sini. Orang tua itu jauh lebih berpengalaman dan berpengetahuan daripada kita berdua. Dan dia bahkan lebih ahli dalam memahami seluk-beluk masyarakat secara umum. Yang harus kita lakukan sekarang hanyalah menunggu sampai dia menemukan solusinya untuk kita. Oh, ngomong-ngomong, King kecil, maukah kau meminta Pak Tua Kong untuk membantuku? Aku akan membawa seorang teman baik untuk menemuinya nanti hari ini. Su King menatap buah persik di tangan kapten dengan penuh pertimbangan. Jika Anda akan menemuinya, untuk apa saya perlu mengirim pesan kepadanya? Dan siapa yang akan Anda ajak menemuinya? Kapten berdeham, melihat ke kiri dan ke kanan, lalu merendahkan suaranya.
Aku pergi kemarin, dan astaga, si Kong tua itu pelit sekali. Untungnya, aku membantunya menyelamatkan Sir Mountain River. HMMMPH. Dia jelas iri karena aku kakak tertuamu, itu sebabnya dia tidak menyukaiku. Aduh, aku benar-benar dirugikan di sini. Kalau dia memang sehebat itu, kenapa dia tidak pergi menemui guru untuk melihat apakah dia mau diterima sebagai murid? Soal siapa yang akan kubawa untuk menemuinya, menurutmu siapa lagi yang mungkin selain Lady Peci kesayanganku yang luar biasa? Kapten berusaha terlihat santai dan rileks, namun jelas sangat senang dengan dirinya sendiri. Kalian berdua saling kenal. Su King menatap Kapten. Tentu saja, aku kebetulan melihat Lady Peci di luar rumah Yao beberapa hari yang lalu. Ketika aku melihat wajahnya yang besar, maksudku, ekspresi wajahnya yang sedih dan putus asa, aku menyadari bahkan tidak ada secercah kebahagiaan di wajah kecilnya itu. Hatiku benar-benar sakit, King kecil. Jadi aku pergi untuk menghiburnya sedikit. Dan akhirnya aku berjanji untuk membawanya menemui orang-orang klan Yao. Sambil menatap Su King dengan cemas, Kapten menggigit buah persik itu dengan lahap. Omong besar tidak akan membantuku saat ini, adik junior. Lihat, ini sangat penting. Ini berkaitan dengan apa yang mungkin menjadi hari terbesar dalam hidup kakak sulungmu. Su King mengeluarkan pedang komandonya dan mengirimkan pesan suara kepada Kong Xianglong. Setelah mendapat balasan, dia memberi Kapten anggukan tanpa ekspresi. Sang Kapten tertawa terbahak-bahak, lalu bergegas pergi dengan wajah sangat gembira. Su King memperhatikannya hingga ia menghilang. Beban yang selama ini dirasakannya di hatinya akibat perang akhirnya mulai berkurang. Kakak tertua benar, menjadi lebih kuat adalah fondasi dari segalanya. Dia memejamkan matanya, lalu membukanya beberapa saat kemudian. Kali ini, matanya tampak setenang dan sedamai seperti sebelumnya. Keluar dari paviliun pedangnya, dia menuju ke arah istana pendekar pedang. Rencananya, membeli lampu kehidupan baru. Menurutnya, cara tercepat untuk meningkatkan tingkat kultivasi dan kemampuan bertarungnya adalah dengan menggunakan lampu kehidupan. Saat ini aku memiliki 10 istana surgawi. 7 diantaranya kudapatkan melalui kultivasi mentah. 3 diantaranya dibuat dari lampu kehidupan. Bagi kultivator yang memperhatikan istana surgawi, api kehidupan membentuk dasar bagi lampu kehidupan. Sebelumnya, aku memiliki 5 api kehidupan, yang berarti aku sebenarnya dapat memiliki maksimal 5 lampu kehidupan. Dengan pikiran seperti itu, ia sampai di balai harta karun istana pendekar pedang. Ini adalah tempat di mana Anda dapat menukarkan kredit militer dengan hadiah. Banyak kredit militer telah dibagikan sebagai hadiah atas upaya perang, dan karena itu, banyak pendekar pedang yang selamat datang untuk membeli barang-barang baru di balai harta karun. Ketika Su King tiba, ia melihat beberapa wajah yang familiar di antara kerumunan. Bahkan ada beberapa perwira dan prajurit dari wilayah kekaisaran. Meskipun mereka bukan pendekar pedang, mereka memenuhi syarat untuk membeli barang dari ketiga istana, meskipun ada batasan jumlah yang boleh mereka bawa. Itu adalah hasil dari petisi yang dikirim kepada Pangeran Ketujuh oleh Wakil Kepala Istana. Balai Harta Karun Istana Pendekar Pedang tidak hanya menjual barang, mereka juga membeli barang. Dengan kata lain, para pendekar pedang dapat memperdagangkan rampasan perang untuk mendapatkan kredit militer. Akibatnya, Balai Harta Karun dalam beberapa hal menjadi pasar yang berkembang sendiri. Di sana, Anda dapat menemukan segalanya, mulai dari pecahan gulungan kuno hingga perangkat sihir tingkat tinggi dan teknik kultivasi. Mereka juga memiliki lampu kehidupan. Sebelumnya, ada 2 lampu kehidupan yang dijual. Tidak ada yang namanya lampu kehidupan tingkat tinggi dan tingkat rendah. Meskipun demikian, fungsinya berbeda. Setelah tiba, Su King mendapati bahwa salah satu lampu kehidupan telah dibeli, artinya hanya ada 1 yang dijual sekarang. Harga yang tertera bukan dalam kredit militer. Sebaliknya, dibutuhkan kredit pertempuran tingkat 2. Su King memiliki cukup kredit pertempuran untuk membeli 1 lampu, jadi dia membelinya. Kemudian dengan hati-hati ia kembali ke paviliun pedangnya tanpa insiden. Hal itu membuat Su King teringat apa yang dikatakan Kong Xianglong tentang Pangeran Ketujuh yang menegakkan hukum militer. Semuanya sama, baik Su King dan Kapten yang menyerahkan buah dao, maupun orang lain yang menyerahkan rampasan perang. Baik Su King, Kong Xianglong, maupun pendekar pedang lainnya tidak diperlakukan dengan buruk.
dan tidak ada yang berani mencoba merampok mereka. Setiap pertukaran kredit militer atau pertempuran, dan setiap penjualan atau pembelian, adalah urusan pribadi. Sama seperti sebelumnya, Istana Swatsek tidak mencoba mengambil keuntungan dari siapapun. Orang-orang yang datang untuk menukarkan kredit mereka semuanya telah mendapatkannya melalui darah, keringat, dan air mata di medan perang. Tidak mungkin Istana Swatsek, baik versi lama maupun baru, akan membiarkan orang-orang seperti itu diperlakukan dengan buruk. Itulah yang dikatakan Pangeran Ketujuh. Ini adalah keseimbangan lama antara kebaikan dan ketegasan. Pangeran Ketujuh ini cukup tangguh. Dia jelas tidak tertarik pada keuntungan finansial yang remeh. Dia memiliki ambisi yang lebih besar. Begitulah kata Kong Xianglong tentang hal itu. Jelas dia memiliki perasaan campur aduk tentang situasi tersebut. Ketika Su Qing memikirkan semua yang telah terjadi sejak Pangeran Ketujuh tiba, dia menghela napas dalam hati. Secara pribadi, dia tidak menyukai Pangeran Kekaisaran itu. Tetapi jika mempertimbangkan gambaran yang lebih besar, memang benar bahwa semua yang dia lakukan adalah untuk kepentingan umum. Adapun apakah dia pada akhirnya melakukan hal yang benar, pendapat berbeda-beda. Su Qing menggelengkan kepalanya. Untuk sementara, ia menyingkirkan pikiran-pikiran itu dan mengeluarkan lampu kehidupan barunya. Benda itu tampak seperti pedang hitam yang patah. Energi agresif yang dipancarkannya mengandung aura jahat yang menakjubkan. Jelas, siapapun yang awalnya menciptakan lampu kehidupan ini adalah seorang pembunuh ulung. Ketika mereka membuat lampu kehidupan dari darah mereka sendiri, lampu itu mengandung niat membunuh mentah yang membuatnya berbeda dari semua lampu kehidupan Su Qing lainnya. Salah satu perbedaan antara mendapatkan lampu kehidupan di Istana Pendekar Pedang dan mengambilnya secara paksa di luar adalah bahwa yang pertama disertai dengan catatan sejarah lampu tersebut. Saat membeli lampu itu, Su Qing juga memperoleh selembar kertas giok yang berisi semua detail tentang lampu tersebut. Ini adalah lampu penghancur Dewa Abadi. Garis keturunan lampu ini dapat ditelusuri kembali ke Marsal Surgawi ke-9 dari zaman ketenangan mendalam. Namun, ini bukanlah lampu milik Marsal Surgawi tersebut. Sebaliknya, lampu ini milik salah satu keturunannya, seorang jenderal yang hidup selama zaman ketenangan gelap dan gugur dalam pertempuran. Lampu ini berfokus pada pembunuhan, penghancuran sihir, dan meminum darah. Karena kehendak jahat yang telah terkumpul di dalamnya, mereka yang menggunakannya berisiko secara bertahap berubah menjadi pembunuh psikopat. Siapapun yang tidak terbiasa membunuh harus sangat berhati-hati saat menggunakannya. Su Qing meninjau informasi tersebut, lalu menatap pedang hitam yang patah itu. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk melakukan percobaan, dan menggunakan kristal ungu untuk mencoba menekan pedang itu seperti yang telah dia lakukan pada bayangan tersebut. Setelah menekannya lebih dari 100 kali, dia merasa sedikit lebih tenang. Bayangan itu memperhatikan dengan gemetar. Su Qing mengabaikannya. Mengambil pedang hitam yang patah itu, dia meluangkan sedikit waktu untuk berpikir sebelum mengubah tangannya menjadi semi-transparan, meraih pedang itu, dan memasukkannya ke dalam lautan kesadarannya, sangat dekat dengan Istana Surgawi D132 miliknya. Dia ragu sejenak, lalu memasukkannya ke D132. Jari dewa itu tertidur, tetapi Su Qing tetap meletakkan pedang di sebelahnya. Dia menusuk jari itu dengan lembut beberapa kali, dan jari itu tidak bereaksi, yang membuatnya merasa sedikit lebih tenang. Meskipun dia sudah mencoba membersihkan pedang itu, dia berpikir bahwa untuk berjaga-jaga jika pedang itu tidak sebersih yang dia kira, meletakkannya di sebelah jari dewa dapat berfungsi sebagai peringatan. Apapun kehendak jahat yang ada di dalam pedang itu harus tahu untuk bersikap baik, jika tidak, ia akan berada dalam masalah. Setelah berhasil melakukan itu, Su Qing selanjutnya menggunakan kekuatan Dao Surgawi naga biru kehijauannya. Setelah muncul, naga itu melahap pedang yang patah. Kemudian naga biru kehijauan itu menggunakan kekuatan Dao Surgawinya untuk mengasimilasi pedang tersebut. Setelah itu, Su Qing meletakkannya di samping kristal ungu seolah-olah sebagai persembahan makanan. Setelah semua itu, Su Qing cukup yakin dia mendengar sesuatu seperti jeritan kesakitan yang sangat samar dan jauh. Dia berkedip beberapa kali dan mengabaikannya. Sekarang dia merasa jauh lebih baik. Mengambil pedang yang patah itu, dia menyerapnya. Sesaat kemudian, kabut kehidupan di atas lautan kesadarannya bergetar dan bergemuruh saat Istana Surgawi berbentuk pedang terbentuk.
Benda itu terwujud dengan cepat, hanya membutuhkan waktu selama sebatang dupa terbakar. Pada saat itu, Su King memiliki 11 istana surgawi. Saat muncul, fluktuasi dahsyat menyebar ke segala arah, memenuhi paviliun pedangnya. Auranya menjadi semakin ganas, seperti pedang tajam yang terhunus, penuh dengan niat jahat yang mampu membantai langit dan memusnahkan bumi. Jika seorang kultivator Nascent Soul hadir untuk merasakan fluktuasi yang terpancar dari Su King, mereka akan benar-benar terkejut. 11 istana surgawi Su King benar-benar mencengangkan. Benda-benda yang digunakan orang untuk istana surgawi mereka semuanya berbeda, dan bekerja bersama dengan cara yang berbeda pula. Karena itu, bisa ada perbedaan besar di antara kultivator inti emas, bahkan mereka yang memiliki jumlah istana yang sama. Adapun Su King, baik dari segi jumlah maupun kualitas istananya, meskipun mungkin ada orang lain di kalangan sesepuh yang terhormat yang serupa, mereka hanyalah tokoh-tokoh luar biasa yang memiliki akses ke aura takdir, dan yang paling terkenal di antara spesies mereka. Saat ini aku tidak perlu khawatir tentang lampu kehidupan terakhirku. Pada dasarnya aku sudah berada di lingkaran besar. Lautan kesadaran Su King kini berisi 11 istana surgawi yang lengkap. Namun, masih ada satu yang belum sepenuhnya terwujud. Semoga perjalanan ke Forbidden by the Immortal ini akan menjadi apa yang saya butuhkan untuk menyelesaikan istana surgawi non-lampu kehidupan terakhir saya. Mata Su King berbinar terang sebelum dia menutupnya untuk fokus pada penstabilan dan pengaktifan istana surgawi barunya. Dalam hal itu, waktu berlalu perlahan namun pasti. Hari itu adalah hari peluncuran buku Forbidden by the Immortal. Ketika pedang komando Su King bergetar, dia membuka matanya. Matanya berkilauan dengan cahaya agresif, yang kemudian dia kendalikan. Dengan wajah tanpa ekspresi, dia berdiri dan meninggalkan paviliun pedangnya. Kong Xianglong sedang menunggunya di luar. Mata mereka bertemu, lalu mereka menatap ke arah tempat divisi pemasyarakatan dulu berada. Seluruh area itu telah digali. Mutagen memancar keluar dari sana, bersamaan dengan suara yang terdengar seperti ratapan hantu dan lolongan serigala. Suara-suara itu sangat menakutkan. Orang-orang penakut yang mendengar jeritan dari kedalaman lubang itu akan merasakan ledakan rasa takut dalam diri mereka, dan tidak akan berani mendekat. Namun, gelombang pertama kultivator yang akan memasuki alam terlarang oleh dewa adalah pendekar pedang dari Kabupaten Penyegel Laut yang telah melewati ratusan pertempuran. Beberapa di antaranya mengalami luka parah yang belum sepenuhnya sembuh. Namun, semuanya luar biasa dalam hal karakter. Mereka telah mengalami baptisan perang, dan telah ditempa dalam api neraka. Masing-masing dari mereka memiliki aura jahat yang menjulang tinggi, dan telah membantai musuh yang tak terhitung jumlahnya. Masing-masing dari mereka telah menghadapi kematian berulang kali, namun tidak takut. Temperamen mereka telah disempurnakan hingga tingkat tertinggi. Para kultivator lain dari ibu kota kabupaten telah berkumpul untuk menyaksikan jalannya acara, dan dibandingkan dengan mereka, kelompok yang akan memasuki alam terlarang oleh Sang Abadi benar-benar berbeda. Meskipun jumlah mereka tidak banyak, mereka semua adalah orang-orang yang akan menonjol di tengah keramaian. Sekarang, berkumpul bersama dalam kekuatan tempur yang bersatu, mereka bahkan lebih mengesankan. Para perwira dan prajurit dari wilayah kekaisaran, yang belum pernah mengalami peristiwa perang yang begitu intens, hanya berfungsi sebagai pelengkap bagi mereka. Saat mereka berdiri di sana, mereka menarik perhatian semua orang di area tersebut. Kemudian Su King dan Kong Xianglong tiba. Keduanya tinggi dan agak kurus, dan seragam pendekar pedang putih mereka berkibar tertiup angin, membuat mereka tampak dingin dan kaku. Yang satu memiliki fitur wajah yang kasar dan janggut tipis di wajahnya. Yang lainnya memiliki fitur sehalus giok, dan mata yang tenang dan damai. Ketika para pendekar pedang lainnya melihat mereka, mata mereka berbinar. Sambil memberi hormat militer, mereka berpisah untuk memberi jalan bagi mereka. Itu adalah tindakan terpadu pertama yang dilakukan para pendekar pedang itu sejak berkumpul. Su King dan Kong Xianglong tidak berhenti sejenak. Mereka berjalan menembus kerumunan menuju ke depan, di mana mereka berdiri bersama puluhan pendekar pedang Spirit Trove di sana. Mereka tidak sebanding dengan para pendekar pedang itu dalam hal tingkat kultivasi, tetapi dalam hal jasa yang telah mereka berikan, mereka jelas dapat berdiri bahu-membahu dengan mereka. Aura mereka berpadu sempurna dengan aura para veteran lainnya. Para pengamat semuanya terguncang,
termasuk para prajurit dan perwira dari ibu kota kekaisaran, serta berbagai kultivator non-manusia. Sesaat kemudian, Pangeran Ketujuh tiba. Saat ia melayang di udara, orang-orang yang pertama kali menarik perhatiannya adalah Su Qing dan Kong Xianglong. "Jadi, itu Su Qing yang selama ini kudengar?" tanya Pangeran Ketujuh. Wakil Gubernur mengangguk. "Ya, Yang Mulia." Su Qing sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Istana. Selama penilaian hati Kaisar Agung, ia memperoleh pilar cahaya 30.000 meter, menjadikannya tokoh terkemuka di Kabupaten Penyegelan Laut. "Ketika kami sangat membutuhkan pasokan di garis depan, dialah yang mengirimkannya kepada kami. Dialah juga yang mengatur agar pasukan dari 2 prefektur tiba di garis depan barat untuk memberikan bantuan penting. Dia telah melakukan pelayanan yang luar biasa untuk Kabupaten Penyegelan Laut kami. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang memperoleh kredit pertempuran tingkat 2 selama perang." Pangeran Ketujuh tampaknya tidak peduli dengan jasa-jasa lain yang telah dilakukan Su Qing. Setelah mendengar perkenalan dari Letnan Gubernur, dia hanya mengucapkan 4 kata. "Pemeriksaan jantung sejauh 30.000 meter. "Baik, Pak," jawab Wakil Gubernur sambil tersenyum tipis.